Ya. Ini hampir sama seperti tadi ya. Komponen-komponennya sama semua ya. Mulai dari fondasi, kolom, ring, kemudian atap ya. Ini contoh ilustrasi, contoh gambar sistem struktur rangka ya. Ini ada kolom, ada kolom. Nah, di bawah ini masih kelihatan ringnya ini. Ini ada ring, ya ini ada ring. Ini ring, ya. Ini ring. Tapi kelihatannya ini contoh untuk bangunan bukan berlantai satu kalau ini. Ini saya yang menunjukkan bangunan sistem struktur rangkanya. Contoh ini adalah contoh untuk bangunan 2 lantai atau 3 lantai. Ya. Nah, contoh yang berikutnya, nah ini Anda perhatikan, ini ada kolom. Perhatikan kursor saya ya, ini kolom, ini balok ring, di bawah ini slope. Ya. Nah, di antara slope, kolom dan ring itu ada pasangan bata merah. Di antara pasangan bata merah tadi dihubungkan dengan yang namanya angkur tadi. Ya. Ini ada contoh yang lain lagi, ini untuk bangunan 2 lantai, tapi prinsipnya sama ya kalau kita menggunakan sistem struktur rangka. Ini contoh bangunan yang juga menggunakan sistem struktur rangka. Di situ ada komponen vertikal, ada komponen horizontal. Ya. Kolom ada, balok ada, karena ini bangunan 2 lantai. Ini yang kita sebut dengan nah, ini yang kita sebut dengan balok lantai. Ya. Ini balok lantai. Perhatikan kursor saya, ini balok, ini kolomnya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kemudian memang unsur-unsur komponen sistem struktur itu bisa tidak kelihatan karena tertutup oleh komponen-komponen arsitektur. Nah, dalam hal Anda membuat fasad, kemudian Anda harus ingat kemarin sebelum UTS kita sudah bahas hubungan antara struktur dan arsitektur. Ada ornamentasi struktur, ada struktur sebagai ornamen, ada struktur sebagai arsitektur, dan lain sebagainya. Nah, pada saat Anda membuat fasad seperti ini, Anda aplikasikan hubungan antara struktur dan arsitektur tadi. Ya. Kalau Anda lihat contoh ini komponen strukturnya sudah nggak kelihatan. Yang kelihatan adalah komponen arsitektur. Ini contoh yang lain lagi ya. Apalagi contoh yang ini komponen sistem strukturnya kali sudah tidak kelihatan. Ini juga komponen sistem strukturnya sudah tidak kelihatan. Nah, kalau ini komponen strukturnya itu balok ringnya mana itu kelihatan dengan jelas. Hanya slope-nya saja yang sudah tertutup dengan lantai. Ya. Nah, Anda perhatikan contoh ini. Ya. Kalau sudah jadi seperti ini tidak kelihatan ini menggunakan sistem struktur apa. Ya. Tapi kalau kemudian Anda masuk ke dalam, nah, baru nanti kelihatan. Ternyata di dalamnya ini ada kolom ini, ada kolom-kolom ini. Padahal kita tahu kolom itu adalah komponen dari sistem struktur rangka. Ya. Bisa juga kemudian bangunan ini gabungan dari beberapa sistem struktur. Misalnya ini bisa juga digabung dengan sistem struktur rangka dengan sistem dinding geser. Ya. Nanti akan kita bahas lebih detail di struktur dan utilitas 2 pada saat kita membahas tentang bangunan bertingkat. Ya, saya kira itu
yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Cukup? Cukup ya? Kalau tidak ada pertanyaan, kembali saya ingatkan tentang tugas ya. Kemarin saya sudah memberitahu Anda bahwa kalau tidak salah UAS itu dilaksanakan tanggal 10 Januari. Ya. Anda masih punya waktu sekitar 1 bulan untuk membuat tugas. Ya, silakan Anda mulai kerjakan tugasnya. Kalau tidak ada pertanyaan, untuk pertemuan pagi ini saya cukupkan sekian dulu. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Izin bertanya, Pak, untuk sesi konsultasi itu lewat via Japri apa gimana ya, Pak? Dikirim ke email saya saja. Oh, baik, Pak. Terima kasih. Nanti saya komentari. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sekian dulu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.